Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Sahabat Alijah dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara podcast Alijah dalam rangkaian Safari Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara podcast ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Sahabat Alijah yang berbahagia, pada kesempatan podcast kali ini alhamdulillah saya tidak sendiri, tentunya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang alhamdulillah sudah hadir bersama saya di sini. Kami namanya sahabat Alijah semua, yaitu Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Suparta LC MPD. Alhamdulillah. Sehat Son ya? Alhamdulillah. Sehat. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah ini Ustaz. Mudah-mudahan puasa lancar Ustaz. Amin. Lancar ya. Tarawih lancar. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita semuanya Amin ya Allah. Sampai ini nih yang insya Allah kita akan bincangkan nih Ustaz, yang biasa kita laksanakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu iktikaf Ustaz. Kalau pada kesempatan ini nanti kita ingin mengetahui bagaimana dan mendalami tentang iktikaf, pelaksanaannya seperti apa gitu Ustaz. Mungkin sebelum nanti kita bincang-bincang Ustaz ingin menyapa sahabat Alijah terlebih dahulu, maka yang berada di rumah ataupun di mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wal 'akifuna fil masajid dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Pemirsa sahabat podcast Al-Izah ya, yang saya banggakan dan yang saya hormati, para pengurus yayasan serta para dewan guru, para pegawai di lingkungan Al-Izah, juga mobil khusus membawa acara yang tidak asing lagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Kayaknya kapan kita ketemu ya? Kayaknya beberapa hari, beberapa saat ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Terutama kita ketemu lagi dengan hari-hari Ramadan. Iya. Terasa indah dan juga terasa begitu cepat. Sekarang sudah berapa hari keberapa nih? Mungkin bisa masuk ke hari ke-7. Ntar lagi Lebaran kayaknya. Insya Allah nanti kita harus siap-siap dari sekarang ya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk tanggal 20 atau 10 akhir Ramadan. Ini ada hari-hari spesialis ya. Hari spesial yang oleh Rasulullah sangat-sangat ditunggu-tunggu dan sangat juga diistimewakan. Jadi punya diperlakukan khusus di tanggal ini nih. 10 hari Ramadan, akhir Ramadan ya.
Jadi kita juga harus betul-betul mencontoh Rasul ya. Iya. Bagaimana nanti kita lihat ya. Ya. Mungkin sesuai dengan tema kita Kaitannya kali ini dengan ya. ini nih Apa yang itu? akan kita bincangkan nih Hmm. bersama sahabat Alizah juga terkait pelaksanaan itikaf nih Ustaz. Iya. Itikaf ini yang mana tadi sampaikan kata Ustaz sangat istimewa ya, Hmm. biasa dan lazimnya dilaksanakan setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan Ustaz ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk nanti ke pendalaman terkait itikaf pelaksanaan dan sebagainya Ustaz, mungkin sahabat Alizah dan kita juga di sini ingin tahu sebenarnya itikaf itu apa sih sebenarnya? Iya. Pengertiannya gitu, Ustaz. Itikaf itu sebenarnya kita kalau bahasa Jawa memenang ya gitu. Oh, Cuma berdiam diri gitu. diam diri. Jadi kalau bahasa Cicing Jawa, wae, kalau bahasa Sunda cicing wae. Jadi Cicing. ngedepem. Kalau bahasa orang-orang zaman dulu gitu. Jadi sebenarnya sesungguhnya itikaf itu dengan kita berdiam diri, duduk sejenak atau lama beberapa jam Nah, di masjid, niat itikaf itu. Gitu kan. Cuman itikaf yang lebih sempurna, nah yang lebih afdol, itikaf yang sesuai dicontohkan Rasulullah SAW. Itu kalau secara bahasa tadi, tapi juga dapat pahala. Kalau seperti kita contoh masuk ke masjid, Jumatan. Jumatan, jangan duduk begitu saja. Diniatkan saja. Itu pun duduk pun juga dapat pahala, apalagi Iya. niatkan itikaf, taqarruban ilallah. Dapat pahala double, itikaf dapat, gitu kan. Jangan hanya duduk aja. Jangan sih. duduk doang, pergi tidur. Gitu. Nah, nanti kalau yang itikaf yang lebih super istimewa, di bulan yang istimewa, di hari juga yang istimewa, dan nanti ada malam yang istimewa juga. Jadi terkumpul berbagai macam keistimewaan. Oh, Sehingga kita jadi orang istimewa nanti, amin. baik dunia dan di akhirat insya Allah. Makanya raihlah itu hal-hal yang istimewa, gitu ya. Amin. Nah, gitu. Nah, ini Ustaz kaitannya itikaf. Hmm. Dia apa kita laksanakan di 10 hari terakhir. Mungkin biasa yang sahabat Aliza, sama-sama kita ketahui juga semuanya dan apa namanya mengharapkan momentum mendapat atau menggapai malam Lailatul Qadar ini Ustaz. Iya. Nah, seperti apa sih Ustaz kita itikaf kita mendekatkan diri ini dengan upaya kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu sendiri Ustaz. Seperti apa kita laksanakan? Ya, pertama ya untuk menggapai Lailatul Qadar ya. Iya, dengan cara itu. Jadi sudah sangat-sangat jelas dicontohkan Rasulullah SAW. Iya, Yang pertama puasa ya, jangan harap orang yang gak puasa ya itikaf aja gitu. bukan karena uzur ya, Iya, atau iya. yang head atau Iya. dia puasa atau sakit atau musafir, bukan. Tapi dengan unsur kesengajaan. ini unsur sengaja tuh, ujung-ujung pengen Lailatul Qadar kan. Kayaknya sesuatu hal yang sangat mustahil kan. Bukan mustahil lagi, mustahil gitu kan. Nah ini harus ditempuh hal-hal seperti itu yang contohkan Rasulullah, puasa dengan benar, iman wahtisaban, ya jauh dari rofas, dari perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, ya kan? Terus juga qiyamnya, terawih itu jelas ya. Terus tambah dengan qiyamul lail. Beda nanti terawih dan qiyamul lail ya. Kalau terawih itu sunnah sholat yang dilakukan di bulan Ramadan. Iya. Kalau qiyamul lail nggak hilang tiap malam. Tiap malam. Khususnya di bulan Ramadan setelah jam 12 malam sampai endang sahur tuh. Itu dibiasakan juga walaupun 2 rakaat. Ya 4 rakaat, tidak kan 6 rakaat silakan. Kalau sudah witir silakan, tidak witir pun ini masalah. Walaupun mau witir lagi silakan. Itu sah insya Allah dua-duanya Yang penting melaksanakan saja. itu yang tidak yang enggak ini yang maksudnya yang tidak sekarang ini. Jangan sampai kita semua tidak melaksanakan. Intinya bagaimana dinikmati, jangan ada keterpaksaan, jangan ada unsur ria dan sebagainya. Itu yang harus dibina, terus ditanamkan ke diri kita, ke keluarga, ke generasi kita seperti itu. Walaupun hanya sebentar 2 rakaat tapi continue ya. Ahabul amal adwamuhu wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah sedikit, walaupun sedikit tapi continue gitu. Berkelanjutan. Jangan seabrek-abrek bulan puasa, setelah itu belas enggak sama sekali. Nah, kemudian ada hal yang Rasulullah khususkan, yaitu itikaf itu di akhir 10 Ramadan. Tapi cara itikafnya tidak seperti tadi duduk terus gitu. Iya, tidak. Ini ada waktu.
Oh, ada waktu Itulah ininya saja ya, ada pelaksanaan. waktunya, ada dari terbenam matahari tanggal 20, mau tanggal 21 tuh, malam Bulan tanggal 21 Ramadan, bulan Ramadan, sampai pas terbenam matahari akhir 1 Syawal Ramadan. Ramadan. Sampai takbiran. Takbiran. Baru keluar kita. Hmm. Malamnya itu udah nggak itikaf lagi kan, udah takbiran kan. Iya, betul, Ustaz. Nah, ini Ustaz, untuk pelaksanaannya sendiri kan Nah, biasa dilaksanakan 10 hari ini hmm, akhir Ramadan ya Ustaz ya. Nah, bagaimana nih Ustaz? Apakah ada ketentuannya untuk tempat iktikaf itu? Apakah harus di masjid saja atau ya, bisa mungkin bisa fleksibel gitu Ustaz? Contoh dekat ini ada musola ya bukan masjid gitu. ya, Kalau ke masjid jauh umpamanya gitu Ustaz. Apalagi kalau melihat di di masyarakat terutama yang perempuan ya mungkin istilahnya ada kewajiban keluarga anak dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Apakah harus di masjid atau bisa di boleh. selain masjid? Jadi gini, kan kita ibadah itu ngikut Rasul. Iya, Sat. Tidak ada satu riwayat pun Rasulullah itikaf di rumah, Hmm, atau itikaf di mall, atau iya, itikaf di mana. Pokoknya betul. Rasulullah di sini. Faqad itakafa sallallahu alaihi wasallam walam yazal ya'takibul asl awahid min Ramadan hatta tawaffahu ta'ala. Kama warada fi sahih. Di mana itu dia itikafnya? Itu al masjid. Kata Rasulullah, al masjidu baitu kulli taqin wa takaffalallahu liman kana al masjid baitu birruhi war rahmah wal jawazi ala sirat ila Ramadan ila ridanillahi ila jannah. Jadi Rasulullah selama hidupnya setelah puasa Ramadan diwajibkan yaitu bulan ke tahun kedua dari Hijriah Iya, ya, Sat. itu terus menerus dia di 10 akhir Ramadan beriktikaf Hmm, selama dari hidupnya. diwajibkan Eh, puasa Puasa berarti Ramadan sudah dari. luar biasa itu ya. Bahkan menjelang beliau wafat ya, Hmm, di tahun beliau beliau wafat itu 20 hari bahkan itikafnya itu. Tidak hanya di Rasulullah. 10 akhir doang. Nah, ini menunjukkan betapa sangat penting dan luar biasa waktu itu. Hmm, Waktu di akhir 10 Ramadan. Ya, karena apa? Karena ada Lailatul Qadar. Nah, caranya tadi, caranya harus di masjid. Walaupun kan ada yang ngutak-ngatik ya, boleh sih dikatakan musola juga. Musola kan masjid juga kan. iya. Jadi musola itu sebenarnya masjid tempat sujud. Iya, Termasuk wanita kan. iya, Sat. Terus masjid yang utamanya di mana? Di rumah. Wah, Nah, gitu ya. Kalau dia mau di rumah, tetapi yang dilakukan oleh Rasul dan istri-istrinya itu di di masjid. masjid. Nah, Gitu. untuk Jadi kalau pelaksanaan saja. kalau untuk pemulihan silakan saja. Hmm, Tetapi yang afdalnya yang Rasul lakukan di masjid. Kenapa di masjid? Apalagi laki-laki ya, ini terkait dengan keluar masuk nih. Kan persyaratan itikaf itu dia harus al-baqau fil masjid. hmm, Tidak boleh keluar, harus ada di masjid. Dari sejak terbenam matahari itu sampai takbiran. iya. Siang malam di situ di masjid. Hmm, Jadi jangan ngalong. Ya kan yang ini bahkan daripada enggak katanya kan gitu. Jadi boleh-boleh saja juga kan, silahkan. Bagi yang sibuk paginya ngajar di Aliza atau di pabrik mana kita yang kerja kan, iya. silakan. Aktivitas berbeda Oke, dulu betul. saja. Sat. Itu lebih afdol juga, ada yang mengatakan lebih afdol untuk memenuhi hajat orang Islam, untuk Iya. mencari nafkah itu lebih afdol daripada itikaf. Silahkan, itu pilihan. Hmm, Tapi kalau yang sudah fokus di ibadah, ini sudah tidak mikirkan uang lagi udah banyak, hmm, yaitu sehari semalam hmm, selama 10 hari itu. hmm. Kayak Rasulullah dan istri-istrinya kan itu di masjid ya. Tidak boleh keluar kecuali hal-hal yang darurat yang mengharuskan dia keluar. Seperti qadaul hajat untuk cari mungkin makan gitu kan. Hmm, Tapi kalau untuk kan termasuk salah satu syarat itikaf ya dia harus niat ada di masjid, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, ya, seperti itu. Menahan hawa nafsunya dan tidak bergaul dengan suami istri. Ini salah satu yang harus di ini ya. Karena Rasulullah itu ketika idza asal akhir min Ramadan syadda mi'zarahu. Mi'zarahu itu mau diikat, ikat, ikat pinggang dikuatkan. bikin sangkar. Jadi kiasan dari Rasul tidak menggauli istri-istrinya gitu. Fokus di ibadah. Fokus pelaksanaan amal-amal. Jadi kalau pelaksanaannya mah fleksibel, ya kan kita di rumah aja, mau tidur, gitu kan, mau ngobrol juga silahkan, mau baca buku, Al-Quran lagi afdol, Hmm, perbanyak ibadah sholat, zikir,
Jadi tidak harus duduk begitu enggak, atau jangan boleh tidur, ya tidur aja. Bahkan kalau di Timur Tengah sana di Masjid Harus Nabawi yang sudah mungkin pernah Ramadan di sana, itu mereka pada bawa bantal segala, Oh, terus bawa tidur. selimut, bahkan bawa kayak kasur yang mini itu kasur kecil, Iya. dipersilakan tuh boleh. Hanya kita di masjid-masjid kita di Indonesia, mungkin para ketua RKM harus lebih welcome ya dengan kegiatan itikaf. Syukur-syukur bisa memfasilitasi, Ah, iya. berikan sahur gratis, Ya, kan gitu ya. iya, Mungkin biar dikasih lebih bantal fokus. supaya lebih fokus. Ya minimal diperbolehkan orang tidur Diperbolehkan. di masjid, jangan dilarang tidur. Nah, gitu. Apalagi sampai dikunci jangan Boleh dari kunci, nggak dapat dibangun apa warga, Iya. ya kan? Dikunci, warga nggak boleh masuk. Atau ada tamu yang apa dari Musafir. jauh musafir, Iya. betul tempat singgah, tempat istirahat, lihat kunci masjidnya. Ini tidak boleh ada, gitu. Harus terbuka masjid. Walaupun kan tetap keamanan harus diutamakan juga. Baik, Ustaz. Ya, Baik, Ustaz. Kalau kita berbicara tadi ya terkait iktikaf itu, mungkin tujuannya apa sih, Ustaz? Iya. Kita melaksanakan iktikaf itu, istilahnya kita mudah-mudahan bisa mengupayakan ya kita dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara betul. muslim melaksanakan iktikaf nanti di 10 hari Ramadan ini. Amin. Nah, ini tujuannya buat apa sih sebenarnya kita, Ustaz, itu tuh untuk Iya. selain mendekatkan diri dan menggapai tadi ya apa malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya intinya kita harus nurut kepada Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti ada hikmah yang terbaik. Ikutin saja. Adapun tujuan-tujuan itu tambahan saja. Intinya kita iktidaan bi Rasul. Karena cinta Rasul, karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di surga akan menanti tuh, kan gitu. Makanya kata Rasulullah, takaffalallahu liman kana masjid itu, maka Allah akan menanggung, menjamin kalau masjidnya sebagai rumah dia. Ya, Mengakurkan masjid menurut gitu. masjid. Jadikan kayak rumah kan dia di situ Iya. sehari-hari di rumah. Sehari semalam itu 10 hari itu dengan apa? Lapang dada, punya kasih sayang. Bahkan katanya akan diberikan apa melewati diberi kemampuan melewati Siratul Mustaqim dengan begitu cepat. Kalbarkil khatib kan gitu dalam hadis Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Itu apa salah satu rahasia ini kan. Nah petunjuk-petunjuk seperti itu untuk mendekatkan diri kepada Allah agar lebih fokus ke akhirat, tidak tersibukkan dengan dunia. Walaupun kita masih ada di dunia, tapi kan kita melatih bagaimana dunia itu ada di tangan kita. Itu tuntunan Rasul para sahabat ke kita. Ada duanya kan, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kita. Kita yang nyetir dunia, walaupun kaya tapi nggak pusing. Punya harta ya sok aja gitu, bagiin ke yang butuh dan sebagainya. Jangan dikekemet, kalau bahasa apa sehingga jadi pelit dia. Ya akibat orang pelit itu karena akibat dia nyangkanya dunia ini akan mengekalkan dia. Dunia ini sekarang punya dia. Dia dapatkan dengan jerih payah dia. Bukan, itu ada titipan dari Allah gitu. Untuk dia bisa menyalurkan kepada yang berhak. Itu harus kita pahami. Sehingga kaya pun berkah gitu. Sebagaimana dicontohkan oleh para rasul, para sahabat kita. Nah itu salah satu seperti itu, untuk tidak tersibukkan dengan dunia, dia lebih dekat ke Allah Subhanahu wa taala kan di masjid. Sehari-harinya sholat, zikir, baca Quran, ya kan, bermunajat, walaupun tidur pun juga ibadah karena dia sudah niat itikaf. Wa antum akifuna fil masajid, kalian berada di masjid tuh. Itikaf di masjid, bukan di rumah. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz, alhamdulillah ya tadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Ya, dibiasakanlah. Insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan nagih. Jadi Kalau dia ringan Iya, sekali. kalau dia tidak itikaf justru kehilangan. Dan alhamdulillah ini sudah kita rasakan harus minimah ya. Iya, Ustaz. Saya sejak kuliah di Lipia itu, bahkan sejak waktu pesantren di Atoria pernah diajak oleh kawan saya, ustaz saya dan saudara saya. Itikaf Di masjid ada 3 orang gitu. Cuman semalam dong ya. Tapi ketika di Lipia itu hampir setiap tahun kita itikaf. Bahkan ketika saya di Madinah pun juga hampir tiap tahun itikaf di Senabawi, kadang di Masjid Haram Mekah.
Nah ketika pulang ke sini pun kita ajak anak-anak yang masih bayi pun juga. Bahkan kemarin kita bisa ngajak keluarga besar. Alhamdulillah. Nah, itu dibudayakan itu. Kalau mungkin di masjid tempat kita tinggal masih sepi, ya mungkin diramaikan. Kalaupun memang belum bisa juga dari masjid yang sudah ramai. Karena anak biasanya kan inginnya ramai Iya. sambil jajan silakan. Tapi untuk melatih anak-anak itu biar cinta itikaf itu jangan terlalu persyaratan yang afdol Iya. itu diterapkan lah. Ya silakan aja kalau mereka Jangan aja. terlalu memberatkan untuk Jangan anak-anak memberatkan sehingga setiap mereka jangan sampai antipati atau takut dengan itikaf, tidak senang. Dibikin enjoy lah gitu. Bahkan Jadi, sudah bisa melaksanakan ke masjid Iya. itu adalah kasih makan yang enak ya, bawa kakak kalau itu gitu. Senang itu anak-anak. Beliin bakso yang paling terenak itu sehingga mereka tahun depan malah nanya lagi kamu itikaf kan gitu. jadi ketagihan Kira-kira beliin mainan-mainan yang gitu. Nah itu cara bagaimana mendidik agar generasi kita senang beritikaf. Karena ini adalah salah satu media atau fasilitas yang paling pas ya, paling jitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya bagaimana tidak kalau di masjid kan kita tidurnya pun udah ibadah, Iya. dengan turun ya masih dapatkan kecipratan. Kalau di rumah Iya. lagi nonton bola mungkin atau lagi tidur gorok atau mungkin lagi kemas shopping kan gitu. Ya itu karena dipastikan Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal ganjil di akhir 10 Ramadan. Ramadan. Itu juga kita berdasarkan memang pengamatan dan hadis di Rasulullah SAW. Ya, Gitu. Walaupun juga jangan diabaikan di tanggal-tanggal sebelum itu. Sebelumnya. Mungkin kemarin malam tahun 7 itu ya, waktu malam Jumat tadi malam bisa jadi Lailatul Qadar. Jadi jangan hanya 10 itu doang. Jadi jangan nanti aja 10 terakhir. Nah itu makanya fungsinya dirahasiakan itu. Kapan tuh Lailatul Qadar tidak dipasang oleh Rasulullah, tapi ciri-cirinya dan sinyalnya, karena Rasulullah sangat antusias ya, sehingga keluarga pun diajak untuk beritikaf, dibangunkan mulai gitu kan, yasada mizarahu wa ayqada ahlahu kan, membangunkan keluarganya, mengikat pinggang yang kuat ini. Itu isyarat bahwa ini ada malam-malam yang istimewa. Itu Lailatul Qadar satu malam lebih afdal dari berapa? 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kita umurnya mungkin mungkin 70-75, Inggris 85 gitu ya. Mudah-mudahan lebih kan gitu. Kayak gitu. Mudah-mudahan berkah usia yang berkah saja. Insya Allah, amin. Tapi luar biasa 83 tahun itu. Iya, itu amalan soleh semua itu. Kalau satu malam itu dapat. Amin, amin. Ini harus ditumbuh kembangkan ke generasi kita, harus cinta itikaf gitu. Jangan dibikin takut. Takut gitu ya. Iya, mudah-mudahan bisa kita sama-sama bisa, terutama sahabat Al-Ijah. Ya, mudah-mudahan sahabat Al-Ijah walaupun nanti pulang kampung, di kampung itikaf gitu. Ya. Insya Allah walaupun memang paginya ada tugas, silakan. Tidak menghilangkan pahala itikaf, tapi mungkin secara afdoliyah akan berbeda lah. Tapi intinya malamnya itu yang harus kita maksimalkan. Soalnya Sat, kalau 10 hari terakhir itu kalau budaya di kita itu ya biasa. Nah itu yang harus, itu budaya yang harus yang bukan budayakan, harus dikikis, dikurangi lah. Boleh kita shopping, boleh kita ke mall dan sebagainya, ke pasar, tapi jangan sampai lupa waktu istimewa itu untuk beribadah. Kan tidak akan berulang. Mungkin tahun depannya boleh jadi nggak ketemu lagi. Ya, ini yang pentingnya kita mengaji seperti ini ya, membaca, sharing dengan teman-teman, saling mengingatkan. Seperti itu. Kalau jalan plus begitu aja dia masing-masing nggak belajar itu, ya gitu. Dia akan berjalan sesuai dengan adat dia lakukan setiap harinya. Kalau seperti malam-malam menjelang Lebaran sibuk jajan, sibuk belanja ya kan, sibuk bikin kue. Sekarang kalau bikin lagi tinggal mesen, ya kan, biar yang penjualan kue itu laku, biar kaya kan. Udah, ya kalaupun mau bikin ya kadarnya kan gitu sebelum tanggal 10-20 Ramadan. Baik Sat, untuk tadi ya terkait yang
pelaksanaan Hmm, mungkin ada hal-hal yang harus dipenuhi, apa persiapan khusus ya, ya, mungkin dari entah itu mungkin pengalaman hmm, sendiri betul betul. atau mungkin bisa di-share ke kita bagaimana sih mempersiapkan secara fisik dan mental Betul, ya gitu untuk bisa maksimal nih Ustaz. Jadi untuk ketika melaksanakan itikaf itu kita maksimal benar-benar fokus ibadah di masjid. betul. Itu fleksibel ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Hmm, Jadi kalau memang dia secara finansial sudah cukup, sudah tidak harus mencari lagi, ya, ya ditaparugan totalitas dia itikaf siang malam, jangan keluar dari masjid, ya kan? Bahkan siang makan, malam. bahkan sekarang makan pun udah apa GoFood ya, sudah tinggal datang kan, ya seperti itu. Boleh main HP, juga mesti silahkan, bawa HP dan sebagainya, tapi ya yang bermanfaat tentunya ya. Anak-anak juga sambil itikaf silakan aja main HP, tapi jangan terlalu harus dibedakan lah gitu di masjid. Seperti itu, fokusnya ke Quran. Jadi eh intinya bagaimana kalau memang kita sudah azam niat kuat untuk itikaf 10 hari di akhir Ramadan itu, ya berarti dipersiapkan persediaan finansial sudah cukup untuk lebaran nanti gitu kan, untuk beli baju, untuk beli daging sebagainya, untuk silaturahmi sudah ada semua. Udah itu. Jadi kita fokus saja Nah, termasuk juga yang mungkin yang punya budaya mudik ya. Boleh nanti mudiknya setelah lebaran atau mudik dari sebelum yang mau itikaf, nanti itikafnya di kampung halaman gitu. Justru itu dia bawa sesuatu yang bagus dong di kampung dia nanti ketika masjid sepi malam-malam lebaran karena jajan kemana gitu ya, Iya. sibukin gue dia itikaf. Lama-lama akan ke bawah tuh yang lainnya juga. Luar biasa itu. Jadi disiapkan secara pemahaman ya didekatkan dengan apa namanya kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW itu penting dilanjutkan dengan ya kita lakukan semampu mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak ada pahala semua dengan ihya sunnah ya yang sudah mungkin tadinya tidak familiar ya tidak apa budaya di kita insya Allah dengan kita mulai sedikit demi sedikit sekarang sudah luar biasa jadi sudah menyerap ya sudah eh, masyarakat sudah tidak asing dengan itikaf lah. Bahkan sudah ada ini ya Ustaz, apa namanya sekarang komunitas-komunitas Ya, yang alhamdulillah itu bisa luar menguatkan biasa. terus ada ya. Luar biasa Kita ya. bisa saling support Hmm, gitu ya. untuk melaksanakan itikaf dan lain sebagainya. Nah Ustaz, untuk pelaksanaan ini apakah ketika kita itikaf ada amalan-amalan khusus nih Ustaz yang bisa kita baca atau kita amalkan Iya. ketika itikaf? Ustaz? Sama tadi saya kembali ke apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, beliau memperbanyak qiyamul lail, ya, tarawih tentunya ya. Iya. Adapun hitungan sudah tidak usah dipermasalahkan lagi. Yang penting melaksanakan. Yang masalahkan Mau 11, mau mau 23, tiga, bahkan ada yang 36. 36. Nah, gitu. Yang penting melaksanakan ya. Yang masalah yang tidak gitu ya. Nah, Jangan sampai tidak terawih. ya karena kenyangan jangan itu dan juga di tarawih dibikin enjoy juga Iya. jangan kenceng ngomong tarawih Kayak sehingga Kira khusus. Jangan sampai ketika menghadap Ramadan itu mikirnya gimana tarawih gitu. Jadi ternyata tarawih itu kan tarawih itu kan nyantai. Jadi rohah itu santai. istirahat santai. Jadi jangan waduh ini enggak gitu yang kurang mungkin ya itu akibat apa namanya ada miss sedikit nih masalah bagaimana tarawih Rasul. Tapi emang Rasul bisa lebih ini lagi. Tarawihnya di Al-Baqarah, tambah lagi Al-Imran, tambah lagi An-Nisa, Al-Maidah kan gitu. Cuman kita semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi jangan dibikin apa orang takut atau malas gitu kan. Nyantai aja. Nah, Buat saya enjoy mungkin sudah ya. yang mungkin. Jadi ya itu terus berbanyak apa namanya membaca Al-Quran, berzikir, terutama dengan berdoa kalau terus di malam-malam akhir Ramadan, innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya, tuhibbul afwa dan cinta memaafkan, maka maafkanlah kami kan. Terus terang ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu tidak tanpa kita meminta maaf pun Allah tahu kesalahan-kesalahan kita. Ya lebih baik kita buka aja minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar.
banyak sholawat agar kita dapat syafaat. Seperti itu. Apa namanya, yang diperbanyak ya. Tidak ada amal yang khusus. Jadi berzikir, Jadi siapapun bisa. siapapun bisa. Jadi nggak ada pesan khusus. Jangan sampai nggak itikaf nggak bisa doanya. Gitu. Jangan sampai nih orang awam nih udah nggak saya itikaf mesti kotor, mesti gini gitu kan. Enggak. Masuk ke masjid, tidur situ udah gitu. Udah itikaf itu. saja. Iya. Bisa. Iya. Jadi tidak ada peraturan baku lah. Gitu. Iya. Intinya bagaimana dia masuk ke masjid dengan niat, di dalam keadaan bersih. Termasuk kalau yang wanita ya kalau sedang haid ya menurut jumhur ulama tidak diperkenankan untuk itikaf. Yang sedang berhalangan saya. Ya karena itikaf itu kan menyisikan diri dekat kepada Allah. Tapi Iya. ketika di dalam keadaan tidak bersih kan, Iya. sholatku tidak boleh, apalagi Iya, itikaf betul, yang betul. gitu. Jadi itikaf ini untuk melatih diri sebagai totalitas mengarungi dunia akhirat gitu kan. Kalau kita maksa ingin langsung ke akhirat nggak bisa kan, di dunia Mas. Iya. Itu dari itikaf itu terlepas dari unsur dunia. Walaupun masih ada sebagian yang dikit ya, kayak baju makan juga harus kan, itu masih kayak dari karena dunia kan. Tapi secara fikroh, secara aktivitas sudah di masjid, sudah akhirat semua gitu. Jadi kita untuk bisa lebih fokus Ya, beribadah. intinya itu. Jadi khususnya itu pokoknya. Nah, sekarang Ustaz, untuk peran iktikaf nih dalam mensucikan diri kita nih Ustaz, seperti apa sebenarnya supaya akhirnya esensi ketika kita melaksanakan iktikaf, nah setelah melaksanakannya nanti di bulan Syawal kita tetap bisa menjaga gitu hubungan kualitas ibadah kita gitu. Iya. Gimana Ustaz? Ya, tadi kita yakin, Snudon, semua apa yang dicontohkan Rasul pasti ada hikmahnya dan kerja kita mengikutinya pasti juga dapat hikmahnya. Walaupun kita tidak sempurna Rasul kan, itu harus yakin, Snudon. Cara yang sampai ikhlas ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut Rasulullah, jangan ada tambah-tambahin, jangan ngarang gitu kan. Nah, dengan di kemudian 10 hari ya baru dia fokus untuk akhirat, tentunya akan memberikan pengaruh kepada jiwa dia. Otomatis kalau untuk pensucian secara ma'nawi, dosa-dosa yang tidak terlihat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Karena kata Rasulullah, "Wa bisa yatal hasanat tambuha," kan? Ikutin perbuatan yang tidak baik. Dosa-dosa terus ditutup dengan kebaikan. Kebaikan itu itikaf itu kebaikan semua. Itu pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi dari Allah melalui Rasulullah SAW. Terus yakin, ya. Tentunya juga akan menjadi pengaruh nanti ketika di Syawal. Karena kita gambling dengan ukhrawi, insya Allah ya minimal berapa persennya lah gitu. Jadi tidak terlalu anjlok-anjlok amat. Jadi bisa untuk sebagai imun ya. Jadi kita kebal dengan godaan unsur duniawi gitu kan. Godaan nafsu dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada pembekalan seperti itu, ya jangankan yang tidak maksimal, ya maksimal pun pasti terus, karena setannya semakin tinggi juga. Iya, yang ini kebanyakan 10 hari, ya hebat dia, tapi nanti akan dikirim setan yang lebih hebat lagi. Gitu, jangan dikira ketika dia sudah beres itikaf 10 hari bisa melenggang itu enak. Jangan ibadah nggak usah ibadah lagi, itu namanya itu nggak benar, itu pasti akan terjerumus. Tapi tetap harus dijaga. Nah, nanti sehingga nanti sabab ya ta'ala qalbuhu fil mas itu ada nanti. Termasuk bukan hanya orang muda saja, orang tua. Kalau orang tua pasti harus. Kalau enggak ya ta'ala fil mas saja dia berarti keterlaluan. Jadi sehingga hatinya itu akan selalu bergantung ke masjid. Walaupun masih muda, karena dia sudah dilatih dengan itikaf itu 10 hari di masjid terus. Masa nanti belum harinya sisanya itu berapa bulan kan, 11 bulan kan, pasti ada ngaruh lah gitu ketika ada dengan masjid, terpautannya ketika dia kerja ada dengan tinggalin, ketika dia sedang main ada sholat dia tinggalkan, itu pasti ada, ya kan. Kalau yang sudah tua mah harus sudah nggak ada itu lagi gitu. Ya ini yang muda, itu salah satu pengaruhnya ada dari ibadah itikaf itu. Insya Allah saja mudah-mudahan
di 10 hari terakhir kita semua nih Insya Allah keluarga besar Al-Izzah mudah-mudahan dan sahabat kita Al-Izzah semuanya ya. gitu ya, kita bisa beriktikaf memaksimalkan, mudah-mudahan di 10 hari Ramadan terakhir itu tadi itu ada apa namanya, Lailatul Qadar dapat masuk orang yang Allah takdirkan saja mendapat Lailatul Qadar itu ya saja. pokoknya kalau pas 10 akhir Ramadan itu turun pas itu dia di masjid dapat itu dia walaupun lagi tidur minimal udah niat iktikaf iya kecipratan kan kalau dia lagi jalan-jalan kemana gitu kan. Tapi insya Allah secara umatnya secara keseluruhan dapat cipratan walaupun nggak lagi itikaf. Tapi kan akan berbeda gitu kan. Dapat ya yang di masjid lagi itikaf dengan yang sedang tidur di rumah kan berbeda gitu. Allah Maha Pengasih Penyayang, rahmat Allah sangat luas sekali, lebih luas dari bumi dan sisinya, lebih banyak dari butiran pasir di lautan gitu, dari buih di lautan itu rahmat Allah. Jadi jangan membatasi lah gitu. Kita maksudnya yang tidak itikaf pun insya Allah dapat, tetapi akan berbeda lah. Karena Rasulullah yang orang yang maksum sekalipun kan dia gigih sekali mengejar itikaf itu. Maka Rasulullah taharrau Lailatul Qadar fi asal awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di akhir 10 bulan Ramadan. Itu perintah dari Rasul. Berarti memang di situ ada hal-hal yang istimewa. Luar biasa. Tapi kita ketahui bersama dengan Lailatul Qadar itu. Ya, mudah-mudahan terima kasih sama-sama Ustaz atas pencerahannya kepada kita semua. Sahabat Al-Izzah, itulah perbincangan kita pada kesempatan podcast kali ini bersama narasumber kita pada kesempatan ini terkait pelaksanaan iktikaf ya sahabat Al-Izzah. Mudah-mudahan nanti ketika memasuki 10 terakhir ya di bulan Ramadan ini, kita tentunya persiapan harus dari sekarang saja. Ya betul. Sekarang kita siap-siap. Niat terutama harus azam ingin itikaf. Tadarus Al-Quran semuanya tadi itu qiyamul lail, sholat rawatib saja. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi sholat rawatib kadang terlewat nih saja. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan mengajar semua saja, bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hakikatnya yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu Ustaz mungkin dari perbincangan kita ada yang mau disampaikan kepada sahabat Al-Izzah terkait untuk memotivasi kita melaksanakan itikaf ini Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Data. Intinya kita harus betul-betul ingin bagaimana mencontoh Rasulullah SAW, termasuk dalam masalah ibadah itikaf, apalagi itikaf termasuk salah satu sarana yang efektif untuk kita bisa meraih Lailatul Qadar ya. Insya Allah dengan itikaf kita semua akan diberikan hidup bahagia, berkah dan mendapatkan rahmat serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa juga kita menganggap orang yang tidak itikaf tidak akan dapat Lailatul Qadar. Tapi insya Allah rahmat Allah sangat luas sekali untuk semua umat Islam yang menginginkannya. Sekian, mohon maaf bila ada yang salah atau khilaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.